Prakteknya TikTok masih berjalan belum sesuai dengan aturan perundang-undangan kita. Pak Zulhas bilangnya ya ini kan masa probation. Setelah masa percobaan ini selesai, apakah dibiarkan begitu saja? Apakah TikTok dan Tokopedia akhirnya memenuhi semua syarat yang harusnya dipenuhi di undang-undang? Atau peraturannya yang berubah? Kita kasih solusi. TikTok nggak akan bayar 23 triliun Kalau nggak bawa-bawa Tanah Abang. Isi Ferry tajam banget ya mulutnya ya. Udah rapihin. Maksud lo apa nih? Iya, Lah memang Tanah Abang yang lagi rapi. Aneh Bang Dery ini tantrum sendiri. Dari tadi kan aku setuju sama yang Abang bilang. Bukan. Ya kan emang bawa Tanah Abang. Iya, memang betul, isunya betul. memang lagi kencang di situ. Iya betul, kan aku mengafirmasi. Oh, iya, Kan iya. bawa-bawa Tanah Abang. Iya memang itu yang lagi isu kencang. Iya. Makanya berarti benar. Ya menurut lo gimana? Jadi gini, sebenarnya isu TikTok itu nggak bisa kita lihat, ya itu one dimensi tadi ya. Kayak TikTok Shop tuh harusnya buka atau tutup. Oh, gue dukung TikTok Shop buka. Orang-orang lebih bisa punya usaha, orang-orang lebih gampang untuk transaksi, untuk pemenuhan kebutuhan lebih enak, yang masyarakat kita dapat uang. Konsumen juga mendapatkan pilihan barang terbaik, produk lokal lebih naik. Ya siapa yang nggak support barang kayak gitu? Ya bagus dong. Bagus. Terus end podcast gitu ya. Jadi. Benar. Tapi kan di sini problemnya itu bukan cuma itu gitu loh. Syukur TikTok Shop buka itu hal yang baik, tapi akan lebih baik lagi dibuka dengan ketentuan yang emang fair, sesuai dan aman buat masyarakat. Coba kita bedah. Pertama, nah ini prosesnya ya yang mungkin nggak banyak orang yang pelajari. Oke. Gimana transaksi ini terjadi. Yang dibeli sama TikTok itu kan bukan GoTo-nya tapi Tokopedia-nya ya. Tokopedia Iya. kan di bawah GoTo gitu. Iya. Yang awalnya 99,5% sahamnya itu dibeli 75%. Dibelinya itu mekanismenya menarik gitu kan. Mekanismenya menarik. Ya kalau nggak salah waktu itu TikTok ngeluarin 1,84 miliar US dollar. 840 jutanya dibayar cash, satunya komisori not komisori. Gimana ngejanya komisori not Iya. ya. Setelah menyelesaikan dan sebagainya, jadi 840 juta cash. Nah, dari 840 juta itu Tokopedia dapat duit nih 340. 340-nya dipakai Tokopedia untuk membeli hak eksklusif TikTok Shop. Jadi di atas kertas ya TikTok Shop itu berjalan by Tokopedia. Jadi ya makanya dapat nilai 1,5 itu kan. Berarti kan 75% 1,5 berarti valuasinya sekitar 2,3 atau 2,4 US dollar miliar. 2,4 triliun US dollar. 2,4 miliar. 2,4 miliar US dollar ya. Segitulah nilainya. Jadi kan, nah kan kenapa ini harus dilakukan? Mungkin gue baca beberapa orang juga punya pendapat dilakukan ya. Berarti setelah dibuka lagi TikTok Shop ini berjalan di bawah Tokopedia, iya. yang udah punya izin e-commerce. Iya, berarti kan sehat dong. Enggak lah, itu tidak memenuhi syarat Permendak 31 2023. Oh, tetap kalau aja kita berjalannya di sosial media kan. Masuknya ke Permendaknya ya. Tapi Iya. kita nggak ngomongin tentang isu ekonomi lokal jadi tunggu Belum. ya. Kita kan bahasa Bang Dery kan tadi bilang bahas Iya, iya. satu-satu. Oke, Ya. boleh, Ini boleh. sesuatu yang harusnya dibahas dan ditentukan bersama gitu, dilihat bersama. Apakah TikTok Shop yang sudah buka sekarang ini itu sudah ada yang berubah dari TikTok Shop sebelumnya, selain itu udah kerja sama Tokopedia. Ternyata kan sampai sekarang, dan udah di Kementerian UMKM juga udah mau ngomong, bahkan Dirjennya Kemendak juga udah ngomong kalau ya, mereka belum menerima izin e-commerce dari TikTok, dan nggak bisa cuma karena sekarang Tokopedia yang menaungi di atas kertas. Tokopedia walaupun pembelinya 75% TikTok, Tokopedia yang nggak bisa juga itu dijadikan pembenaran untuk mengatakan bahwa TikTok sudah taat aturan. Prakteknya TikTok masih berjalan belum sesuai dengan aturan perundang-undangan kita. Lagi uji coba juga lagi katanya. Ya, itu Pak Zulhas bilangnya ya ini kan masa probation. Ini kan teknologinya tingkat tinggi, ada kutipan wawancara kayak gitu. Jadi ya kita kasih waktu 3-4 bulan lah. Nanti kita evaluasi lagi. Apakah mereka memajukan produk lokal atau enggak. Pak, problemnya tuh bukan lokalnya doang loh, Pak. Fairness-nya dengan sosial media yang lain atau e-commerce yang lain juga dipikirin loh. Dan bahkan dalam waktu uji cobanya pun dari keterangan Pak Zulhas itu kan ambigu 3-4 bulan. 3 atau 4 bulan. Dan jangan ada mereka putaran uang selama 3-4 bulan. Oh, gede tuh. Itu gede tuh. Itu Terus cost. kedua, Waduh. ambiguitasnya adalah
Nanti makanya kita harus lihat setelah masa percobaan ini selesai, apakah dibiarkan begitu saja? Apakah TikTok dan Tokopedia akhirnya memenuhi semua syarat yang harusnya dipenuhi di undang-undang, atau peraturannya yang berubah? Apakah dia memenuhi syarat yang disesuaikan sama Permendak tadi atau peraturannya berubah? Tapi lucu juga ya, maksudnya kan Kementerian Perdagangan masa tidak sesuai berjalan dengan peraturan Permendak? Nah, ya menterinya udah bilang nggak apa-apa, ini masa percobaan karena teknologinya tinggi, mungkin ya berarti kan dia udah keep up sama zaman ya kan, memberikan ruang untuk berkembang. Keren dong. Harus. Keren. Yang bilang nggak keren siapa? Oh iya, makanya kan kita keren kan. Iya. Coba kita lihat. Nah, menurut lo dengan seperti ini, awalnya dulu gue mau tarik mundur ke belakang. Peraturan atau Permendak tadi dibikin nomor berapa? 3. Kok gue jadi 31 ya kalau nggak salah 31 ya. Ya, seharusnya sebelumnya ya. 5 Awalnya dulu. Itu dibikin karena apa? Melindungi UMKM, melindungi produk lokal kita, salah satunya ya. Karena ya azas keadilan pasar lah. Kita kan bukan negara bebas, negara pasar bebas kan. Ya. Ada kepentingan kita untuk melindungi produk-produk lokal kita supaya enggak terjadi lagi tahun 98 yang mana ya karena produk lokal kita lemah, orang-orang beli produk impor, terus guncangan ekonomi terjadi, kita jatuh gitu loh. Dan produk lokal kita juga lagi tumbuh-tumbuhnya nih, banyak sekali gue lihat di podcast Kasih Solusi CEO produk lokal yang punya omset miliaran, bahkan mungkin puluhan miliar per bulan, masih muda, lebih muda lagi dari Bang Dery gua atau apa segala macam. Ada tuh asanya ada gitu loh. Jadi ya gue dukung perlindungan pada produk-produk lokal kita atau produsen-produsen lokal kita. Nah, cuman problem dari TikTok itu sendiri kan yang kemarin sempat jadi dibahas adalah masalah security data. Ini dua entitas yang punya data sama-sama gede nih. TikTok punya data gede, usernya bukan pengguna TikTok Shop ya, usernya udah gede, 125 juta orang. Kalau nggak salah ya di Indonesia. Tokopedia juga udah gede, belasan juta, ditambah Goto ya, ekosistem Goto, mitra mereka, driver mereka 2,4 juta. And then sinergi gitu. Ini kan juga harus melewati peraturan perlindungan data dan privacy ya. Ya tapi kan memang itu diatur juga mengenai data, mau kenapa data bocor gitu? Iya, tapi kan makanya ini juga dipastikan pemerintah kita jangan yang tutup mata tutup telinga aja soal ini. Apakah ini udah sesuai ketentuan undang-undang? Iya, tapi kan belum tentu terjadi bahwa ada kebocoran data. Nah, kalau kan lebih baik preventif, Bang. Oh iya. Tentu kita harus aware dulu, nggak bilang mereka akan membocorkan atau apa. Tapi kan ini kita bicara sesuatu yang banyak sekali dan menyangkut banyak sekali orang gitu. Oke, akan dibawa kemana arahnya kalau memang kalau misalnya dijual ke luar negeri, misalnya preferensi kita, behavior kita diketahui, oh ternyata orang Indonesia lebih suka produk kayak gini, bentuknya kayak gini, ingredient dibikin di situ dengan produksi yang 100 kali lipat, bisa lebih banyak dan lebih besar dengan ingredient yang sama, beda merek, harga lebih murah. Predator pricing dong. Arif Muhammad jelasinnya di sini nggak? Iya betul. Ya mungkin predator pricing ya yang sekarang belum begitu berasa, tapi ketika ada data yang sekarang ini terlalu signifikan, kayaknya itu deh. Soalnya waktu itu sempat digaungkan juga mengenai predatory pricing dan seterusnya gitu kan, karena dia tahu behavior kita. Bukan lagi nih Fer, ini gue coba agak kontradiktif ya. Kan data itu nggak perlu pakai data untuk ngelihat behavior kita. Lo gini loh, dengan lo doyan pakai ads, dengan lo doyan algoritma lo giring kemana, itu kan sebenarnya kan udah kelihatan behaviornya mau kemana. Sekarang udah sih AI bos. Ya itu yang dijual, yang dipakai itu data pakai data akhirnya jadi. Bukan, sekarang pun juga kita. Oh enggak dong Bang. Iya dong. Kalau sekarang yang dilihat itu bagaimana kebiasaan kita dalam berselancar ya. Iya. Besok itu yang dilihat bahkan preferensi kita, data pribadi kita. Dan ketakutan itu bukan cuma soal bagaimana transaksi ekonomi bekerja, bagaimana produk dibuat yang menyesuaikan keinginan kita atau lain. Digunakan untuk hal yang lain bagaimana? Oh enggak. Ketika merger ini, TikTok sama Tokopedia kan merger nih. Nah kan Tokopedia udah punya data sendiri. Iya. TikTok juga udah punya data sendiri. Sebelum mereka kawin, kan mereka udah punya data. Iya. Usernya kan sama. Iya. Kan harus sinergi. Usernya ya beda lah. Gak semua orang yang punya TikTok punya Tokopedia, Bang. Iya. Dia pasti. Dan aku rasa juga salah satu belum tentu kawin ya. Sama ya. Salah satu daya pikat yang bikin TikTok mau
beli 75% itu juga mungkin salah satunya adalah data yang dipunyain Tokopedia. Gila ya, mayoritas banget nih. Parah loh tuh 75 tuh. Tapi kan sebenarnya nggak bilang kita harus parnoan juga atau paranoid ya. Cuman ya ini juga jadi awareness nih. Dan gue yakin lah TikTok dan Tokopedia itu kan dua-duanya pemain gede dong. Mereka pasti aware sama privacy kita, sama data-data kita tidak disalahgunakan, dan tetap namanya jangan sampai merger ini malah merugikan ekonomi kita secara keseluruhan. Bisa jadi mungkin Tokopedia sudah ngatur ada NDA di situ, ada juga akad atau MOU yang jelas. Siapa tahu pokoknya kita merger tidak ada dilusi lagi, tidak ada loan misalnya ke depannya. Kalaupun ada mau ngelepas ini apa segala macamnya harus izin dulu, atau bahkan tidak ada penyelewengan data. Bisa dong? Bisa. Dan kemungkinan ini kan nggak terjadi cuma di Tokopedia dan TikTok kan. Di sosial media lain kayak Instagram misalnya, atau di e-commerce yang lain kayak Shopee, Bukalapak dan lain sebagainya, ini ada. Jadi ini general awareness harusnya buat orang-orang. Kalau problem ini ada, dan buat pemerintah kita ngasih rasa aman kita. Karena itu balik lagi kewajiban pemerintah untuk memberikan security dan perasaan bahwa safe, it's just safe. Tapi kalau pemerintah kita aja bahas aja enggak, gimana kita ngerasa kita diselamatin dan diamanin kan? Yang dibahas Tanah Abang ini terus-terusan, tangisan pedagang Tanah Abang, cuman itu yang dijual, tapi sementara mereka punya pilihan untuk mengedukasi masyarakat dengan lebih baik. Itu yang jadi problem. Tapi kalau gue coba untuk memaksa menggiring opini bahwa dengan adanya mergernya ini ternyata menjadi positif, menurut lo sisi positifnya mana? Dengan membangkitkan ekonomi lokal? Kalau dijalankan dengan benar ya jelas positif lah. Positif dong ya? Iya, maksudnya kalau emang komitmen yang terhadap produsen lokal dan toko-toko lokal dan pengusaha lokal ya jelas positif. Tapi di satu sisi ya nggak bisa juga kita tutup mata dengan semua resiko dan hal-hal yang mungkin bisa memberikan dampak yang buruk ini kan sebenarnya. Jadi masalah lagi setelah 4 bulan apa? Kalau kayak gitu, kalau setelah 4 bulan ternyata TikTok tetap bisa berjalan tanpa izin e-commerce ini, dengan mengetuk Tokopedia ini dan merger sama Tokopedia, jadi apa? Apa keributan yang selama ini udah dibuat gitu? Apa headline dengan tangan tengis Tanah Abang ini? Apa gunanya? Jadi kayak bukan nyalain TikTok, Tokopedia atau e-commerce lain atau sosial media yang lain. Wow, government kita luar biasa ya gitu. Ujung-ujungnya apa? Jadi kayak dan jangan salahkan masyarakat dong kalau ujung-ujungnya kita jadi mencium something fishy gitu. Apa dorongan hal ini didorong segitu effortnya kalau pada akhirnya bukan juga masyarakat yang menang kan? Dan diuntungkan. Kita lihat aja nanti, mudah-mudahan Pak Zulhas bukan cuma Pak Zulhas. Oh enggak, ini kan kita lagi bahas Permendak. Iya kan Pak Zulhas. Kemenkop UKM. Iya. Pak Teten juga. Pak Teten ya, Pak Teten, Pak Zulhas gitu ya. Mudah-mudahan kan Anda, kan saya percaya Anda orang-orang baik. Pak Menko Info juga. Iya. Ya Anda ini itu orang-orang baik lah. Anda itu protektor yang unggul lah menurut saya, dan ulung gitu. Jadi Anda kayaknya nggak mungkin mengorbankan masyarakat untuk kepentingan pribadi yang enggak lah. Iya dong, Anda pasti memproteksi kita kan. Kita percayalah, kita serahkan pada Anda lah. Walaupun judi online masih ini, ya mungkin itu. Ada masalah yang lebih pentingnya TikTok Shop ini kan. Gue udah bagus hati, gue udah angkat, ya. Bapak protektor yang ulung ya Pak, Bapak proteksi kami dong Pak, bener kan? Saya percaya, dipatahin, tak, emang otaknya emang terlalu pinter begini orangnya nih, tak tiba-tiba, ya nggak apa-apa, fokusnya ke TikTok ya, meskipun judi online, iya bener lagi gue kepikiran. Iya kayak UMKM-nya bagus, produksi ya bagus, nggak ada yang beli karena uangnya habis buat depo kayak gimana? Tapi sementara nggak ada tindakan yang lain. Gue ngeliat cuplikan lo di mana ya, yang lo hilang push gitu, Dedi ya? Iya mungkin. Deddy Kobuzer bukan sih yang lo bilang sekarang uang ini hilang gitu, gara-gara judi online? Iya, di satu sisi dalam berapa tahun terakhir atau 2 atau 1 tahun terakhir. Penjelasan detailnya? Kamboja, sama beberapa Kamboja, Filipina,
berapa ya negara Asia Tenggara yang lain yang judinya legal. Iya. Itu pertumbuhan ekonominya melesat semua. Uangnya siapa itu? Iya. Tapi mungkin pemerintah kita punya bigger picture ya, punya helikopter view yang lebih baik ya kan. Ya kan konsumtif judi kan Iya. bukan dari Indonesia. Kita ini negara bagus loh. Memang konsumtifnya siapa? Itu Kamboja naik kan masa sumbangsi dari uang Iya, kita? enggak. Ya yakin lah. Makanya mungkin memang kitanya aja yang paranoid soal judi online ini. Sebenarnya masalahnya nggak sebesar itu. Nggak ada tindakan apapun kok sampai sekarang. Artinya nggak besar. Artinya nggak besar, makanya nggak ditindaki. Yang lebih tapi besar adalah TikTok. Tapi PPATK terus update nih. Dari 200 triliun, 300 triliun, 500 triliun, 500 triliun udah jadi IKN. Iya. Tapi kan nggak cukup besar untuk protektor kita bertindak kan. PPATK kemarin sempat dibahas juga sama Aiman Wicaksono di sini nih. Iya kan harusnya ke sana, tapi kok pas gue tanya, gue kejar Aiman Wicaksono, ya udah kan PPATK bisa cari tahu tuh rekening-rekening yang masuk dari rekening siapa aja, ketahuan kan orang-orangnya apa segala macamnya, siapa dalangnya. Nggak ada yang bisa jawab tuh, gue coba kejar. Ya karena orang punya anak istri mungkin. Aduh, Ferry. Aduh banget mulutnya. Enggak, iya maksudnya kayak Aduh. jadi nggak sempat untuk nyari tahu untuk menjawab gitu. Kan kelihatan rekeningnya Bang apa, Iya susah. siapa namanya. Iya kita juga nggak ngasih beban kayak gitu. Tapi ya cuman ya problem ini kan udah jadi problem yang ada di grassroots sekarang ya. Kayak skala prioritas seharusnya Indonesia itu pernah menang dari saat bukan menang ya. Kita tuh pernah terlibat perang luar biasa kepada narkoba. Mungkin Bang Dery ingat lah. Bang Dery anak band juga lah. Tahu dulu kan. Tahun 9 awal 2000-an. 2000-an ya. Apa. And then ada komitmen beneran untuk merangin itu gitu. Dan itu yang kita belum rasain sekarang. Tergantung pemerintahan ya berarti ya. Mungkin ya. Karena dulu kan kita lihat juga. Kalau ngelihat apakah ada yang ditangkap ya selama di Indonesia kayaknya diproses ditangkap semua bandar-bandarnya di ini. Cuma kan problem is not the real problem. Dan kalau gue ngerasa kenapa bring ini harus karena dampaknya udah sangat destruktif buat masyarakat gitu. Jadi kalau pelaku usaha mulai gue punya coffee shop, gue punya kedai. Iya, gue tahu. Gue punya coffee shop, gue ngeliat sendiri gitu. Dulu sebelum yang marak-marak banget. Orang tuh masih yang terus-terusan belanja. Kadang orang cuma duduk pesan satu kopi, bisa seharian, ya udah di HP main judi. Gila serius loh. Iya. Behavior pun secara nggak sadar atau nggak sadar berubah. Dulu punya duit 100.000 bisa pesan 2 menu. Sekarang punya 100.000, 15.000 untuk kopi. Sisanya? Depo. Lu bego banget sih lu pada. Bocah. Kesel banget gue. Udah duit ngepas juga. Tapi itu yang terjadi Bang. Kalau misalnya kita lagi sore atau siang mangkal bahkan di pekerja kerah biru ya. It really happen gitu. Serius lu. Serius. Dan kayaknya no one give a eye about it gitu loh kayak. Ini problem lo bro gitu. Ini masalah lo. Gue jelas ada tentu kita sebagai kreator kita sipil biasa kita nggak punya proteksi apapun or something like that, ada keterbatasan ya ketika kita ngebahas hal-hal kayak gini. Tapi ya kalau bukan kepada pemerintah siapa lagi kita bahas. Iya. Makanya kita lihat tadi tahun 2024 betul. Bagus tadi kalimatnya. Gue suka wise banget bahwa kita memang diperhati publik. Jadi ada beberapa yang memang kita tahan dari tadi obrolannya dan kita enak tektokannya saling menjaga gitu, paham. Tapi nggak mungkin lah, jadinya malah jadi mudarat lebih besar. Kita coba istilahnya selain Allah ya, istilah duniawinya kita gantungkan nasib rakyat Indonesia kepada pemimpin kita di tahun 2024. Nah mungkin sebagai penutup, bro, berarti lu sekarang bisnisnya apa aja? Dalam hal tadi lu udah singgung mengenai coffee shop, ada PR juga, kan ini kan channel bisnis. Kalau coffee shop ya so far masih ada, tapi mungkin udah berpikir untuk adjustment dikit, entah kepemilikannya atau kita pending dulu atau kita pindah tempat. Oke. Or something like that. Sekarang ya bisnis konsultan tadi kita. Gede lo konsultan di kantornya di Menteng bos. Enggak, sewa. Tahu tetep aja harga sewa di Menteng Muhammad Yamin buset. Jadi ya kita bisnis hal-hal kayak gitulah ya. Hal-hal yang sifatnya oke. Beda ya. Konsultan PR itu ya PR manajemen, PR crisis.
branding, Iya. produk, person dan lain sebagainya. Jasa lah yang kita tawarkan jasa. Kayaknya itu aja. Ya, Itu termasuk yang fokus di sini. Iya, termasuk tadi lu juga punya satu skill yang menurut gua iya juga ya, gue jadi kepikiran tuh. Kayak istilah kartu usaha startup, kartu Ya, usaha itu kan pengusaha, ya kan? Karena PR itu kan 360 kan. Iya, Jadi iya. kayak tadi gue bilang setelah bicara teknis aku nyemplung ke bagian baru, ternyata cocok nih, oke banget dan bisa belajar banyak hal gitu kayak aku tuh nggak pernah ngerasa kayak gini lah sosial media, apalagi kan turunannya nih karena platform sosial media ini tempat PR game banget sekarang nih. Iya. Once ya kita nggak cuma ngomong soal personal identity, personal branding, tentang pembawaan orang, tentang bagaimana komunikasi massa dilakukan. Nah, tapi bagaimana menggunakan sosial media. Aku tuh selalu bilang, ketika lu cari pakar sosial media dan dia udah memperkenalkan ke diri lu sebagai sosial media expertise atau pakar sosial media, maka itu orang pertama yang lu harus tinggalin. Oh, kenapa emang ya? Karena sosial media itu dinamis sekali. Apa yang relevan hari ini, lusa udah bisa jadi usang. No one can expert on that. Gitu. Terus kalau ditanya kenapa gue harus hire lu, gue bikin YouTube gue sendiri di tahun 2020 tanpa background apapun, tanpa pernah terkenal masuk TV or something like that, di gudang gue. Gila. Ini gue mau kasih apresiasi teman-teman. Gue pikir gue doang. Ini bukan adu-aduan gimana ya. Tapi gue pikir gue doang kasih solusi yang ya sebenarnya jujur gue juga nggak no one banget sih. Itu makanya. Jadi tapi gue coba untuk berikan satu kegeeran dalam tanda kutip untuk memotivasi diri gue bahwa gue boleh diadu lah. Sebelum gue ketemu lo nih ya, kan gue juga nontonin konten-konten lo sempat cerita ya kan. Posisi lo yang kayak lorong banget, lo sempat ngerombak juga, ya kan tempat lo gitu kan. Gudang itu gue ngikutin lah dari lama. Terus gue pikir gue nih ya kan no one dalam arti kan kayak ya Dedi bikin udah namanya gede, Denny Sumargo udah jadi artis pebasket dan seterusnya gitu kan. Ya, kita lihat lah Renat Kasali, Gita Wirjawan, mikirnya dulu gitu. Ternyata ada lagi lebih no one ya juga ya. Ternyata lu ya. Enggak, kalau gue masih ada keviera-vieraan nih bro. Masih ada lah. Jadi gue mau dibilang kayak dari nol, enggak lah udah lakuin aja lah. Gue juga dulu aktif di TV juga sih. Radio ya bang ya? Radio juga gitu. Jadi ternyata enggak sih, bukan gue enggak no-one banget gitu. Ternyata ini lebih parah. Dan karena lu nge-growth, ngenaikin media lu itu gila lu. Betul pakai ads ya? Enggak lah. Hah? Iya, pakai gimana sih algoritma aja lu ngadil organik aja udah. Social behavior, try and error. Jadi gue berusaha memahami. Jadi keilmuan yang gue punya itu gue terapin dengan keilmuan, dengan majornya gue, dengan pemahaman gue soal ini supply apa, demand apa, human behavior kayak gimana, algoritma kerjanya kayak gimana. Boleh kita kolaborasi nggak sih? Nggak, terus gue oke lah, gue open di sini lah. Gue pasti ada tujuan dan maksud. Gue pengen belajar sama lo, tapi tetap ada tujuannya kita bisa kolaborasi misalnya. Gampang, sangat. Iya nggak sih? Iya. Kan gue Cina bro. Kalau Cina kan nggak cuma pengen belajar doang, gue belajar gimana cara dapat cuan juga. Sekali dayung 2 pulau terlampaui bro. Tapi menarik sih bang, karena kayak gini, karena kan nggak banyak yang, entah kenapa gue in banget dengan hal kayak gitu dulu. Karena gue tuh punya tugas gini. Gue ngedevelop channel. Jadi sebelum gue nge-YouTube beneran as Ferry Irwandi, gue ngedevelop channel yang paling susah buat dijual. Parah. Itu makanya gue bilang tadi udah no one terus songong lagi. Bukan. So idealis. Bukan. Songong dalam artian gila nih orang berani banget bahas kayak begini. Berat. Terus gede view-nya, kan keselin ya. Ngeselin banget. Idealis banget soal gue bilang ini orang nekat nih. Lu tuh siapa? Lu kalau Deddy Corbuzier bahas begini lu cepet naik ya. Ternyata gue bilang awal-awal kan lah naik lagi beneran. Pembahasannya berat-berat banget. Karena dulu tuh gue punya indikator kerja gue, indikator kinerja utama gue tuh adalah naikin channel Kementerian Keuangan. Susah kan? Apa yang mau lu jual gitu. Jadi dari situ gue harus pahamin sistem, gue harus pahami manusia, gue harus pahamin supply and demand, apa yang dibutuhkan orang, apa yang jadi tren atau enggak, apa yang sebenarnya tren, apa yang terlihat sebagai tren, apa yang emang dibutuhkan, apa yang terlihat sebagai kebutuhan oleh orang lain. Tahun 2020, sebelum 2020 lu akan dianggap gila ketika lu bilang gue mau bahas soal makroekonomi, gue mau bahas soal kejatuhan ekonomi Amerika 2008 dan bakal banyak yang nonton. Karena orang lihat gak akan ada yang nonton karena orang ngerasa supply-nya gak ada, demand-nya gak ada. The fact demand-nya ada.
Kenapa demand-nya ada? Karena konten-konten konspirasi yang ngaco ngomong soal keuangan itu banyak sekali yang nonton. Nah, mereka ini nggak bisa disalahin. Mereka nggak bisa disalahin karena emang supply untuk mereka yang benar nggak ada. Dan lu tinggal masuk aja ke satu market yang demand-nya tinggi, supply-nya nggak ada, ya lu bunuh diri. Ya justru kebalikannya dong, Bang. Oh, kebalikannya. Ya, Demand-nya ya. banyak, Demand-nya banyak tapi supply-nya supply nggak dikit. ada. Lu monopoli. Ya. Makanya gue datang sendiri, nggak ada lagi podcast, nggak bikin podcast bahkan. Ya gue bikin SI video namanya. Jadi sekarang kan udah mulai banyak ya orang bikin SI video ya. Ada Guru Gembul, ada Pak Indrawan gitu, ada ya Aurey, Detektif Aldo. Iya, Detektif Aldo juga mana. Tapi kan biasanya kalau storyteller kayak gitu, kalau naratif video atau SI video kayak gitu kan orang cuma nyeritain ada peristiwa ini diceritain kayak gini. Nah, gue ngeliat potensi di situ. Orang Indonesia tuh suka diceritain. Yeah. Nah, gue udah dapat nih dot titik-titiknya nih. Oke, kita bikin essay video. Kita bahas sesuatu yang sifatnya essay, bukan lagi storytelling, tapi essay, ada konklusi, ada masalah, ada ini. Ini pasti works. Dan works. Dan kemarin yang gue juga baru develop media yang Malaka Project itu. Bukan dong, apa Malaka Project? Ini pembahasannya bahkan lebih berat dari yang gue bahas ya. Malaka, bentar dulu sama siapa ya? Itu ada 9 konten kreator lah, gue ngajak. Nah itu soalnya pernah ada yang gue duduk kok dia nyebut Malaka juga ya? Oh iya, siapa? Apa gue salah denger ya? Si Rizky juga one off. Nah ya kan? Iya, ini Jerome, Fatia, Jerome Pauline. Ini media lu nih ya? Ya media. Kok asik banget sih ininya, key visualnya. Ini siapa desainnya? Desain ada teman, cuman kan gue ngasih guideline-nya ya, warna yang harus dipakai, logonya atau apa, karena kan gue orang visual gitu. Iya. Ya. Terus ngebuat videonya kayak gimana? Coba deh lihat videonya. Ayo, gue berani jamin gak ada media yang punya niat sinematografi dan visual dari sini. Di YouTube aja, YouTube-nya. YouTube. Ini Malaka ini berarti channel media dong? Channel media. Oke. Ada 2 hal. Pertama, gue sangat menghormati Tan Malaka. Kedua, gue kepikiran nama ini karena waktu itu lagi ngobatin ibu gue di rumah sakit Mahkota Malaka. Di mana tuh? Malaka, Malaysia. Oh di Malaysia. Oh. Jadi ada harapan di situ kan. Oh, Masya Allah. Yang mana? Contohnya yang mana? Contoh, coba lihat video deh. Lu ini Coki as a talent? Coki ya setelah. Oh. Coki ngomong public speaking di sini. Oke. Yang inilah. Coba yang Mahkamah Konstitusi ini. Iya itu. Coba. Paling kayak media pada umum ya, Fer? Enggak dong. Editingnya gitu. Editingnya gaya-gaya Ferry Ruandi apa lebih bagus. Oh, iya? Lebih niat karena dan kameranya juga kita pakai FX3 ya, kamera Cinecam standar film. Oh, yang kita gini udah nggak keliru kali ya. Maksud lu mau bilang kayak gitu? Kan biasanya media bikin YouTube di media kalau nggak podcast yang panjang. Iya betul. Coba juga. Nah, kita ngerubah stereotip itu. Gila keren banget looks-nya. Jadi ini nggak ada suaranya. Cuman ada 2 jenis media kan selama ini di YouTube itu, kalau nggak hard news ya kayak gitu. Iya. Ya narasi berita Tribun or something like that, atau kayak kasih solusi total politik something like that. Nah, ada ceruk nih untuk video-video yang penjelasan tentang explain video gitu. Oke, ini kan apa nama ininya dia? Pendekatan dokumenter lah. Iya, jadi dia cerita nanti baru ada masuk ininya. Terus ya ada kan? problem ada ini. Iya. Kayak VT profile juga ya, kayak Net 86 juga gitu kan. Kayak ini kalau di US tuh VOX, Fox, Iya. terus The Economics, Iya. terus Big Thing gitu. Jadi ya referensi. Gila, mewah banget medianya. Handheld gitu lagi. Iya kan biasanya kan rata-rata kan tripod-tripodan deh. Jadi benar-benar shaky gitu. Iya, emang pendekatan karena suka film. Karena filming banget jadinya. Iya. Keren. Oke. Kenapa dia ya? Enggak. Gua kenal, gue tahu dia. Tapi kenapa dia bahas ini ya? Nah, itu kan bayangin Jerome Pauline yang selama ini kontennya dianggap receh, ringan dan apa, ngebahas soal bagaimana suara pemilu dihitung dalam matematika. Gila. Gue bisa nonton dah. Gue selalu kesel sama dia. Gak pernah ngerti gue mau apa omongannya. Skip. Gak pernah ngerti gue ngomongan dia. Sama adenya pernah tuh nge-screenshot. Apa? Sama adenya ngomongin matematika. Ngomongin apaan sih lo, Jerome? Nah, ini emang dibuat, kan matematika itu selalu jadi momok padahal penting kan. Iya. Nah, Jerome itu ada di segmen market, dia kan gede banget. Nah, di satu sisi makin dia gede itu kan
tingkat kompromisnya juga makin tinggi. Orang pengen ngelihat Jerome makan, main-main sama temennya, tapi dia punya hasrat yang sangat besar tetap untuk berbagi keilmuan matematikanya. So ya, itulah supply dan demand ketemu. Aku butuh orang yang bisa ngejelasin matematika dengan baik. Gile. Ini nggak cuma Jerome tapi positioning medianya juga. Bener bro, monopolistik lo. Cuma lo yang satu, supply-nya banyak, demand-nya banyak. Karena aku ngelihat yang tidak dilihat orang. Itu aja sih. Mau kapital sebesar apa yang aku punya untuk nge-hire talent-talent kayak Coki, Jerome, or something like that. Atau Rizky. Abang udah pernah ketemu orangnya. Ini bukan orang-orang yang bisa lu beli dengan uang gitu. Iya. Tapi ya kita punya gagasan, kita punya konsep sama. Kenapa sih untuk menjelaskan, untuk berbagi satu ilmu, lu harus bayar mahal, sedangkan lu bisa pakai YouTube. Sesimpel itu gitu. Gile. Dan stakeholder founder 9 orang itu, termasuk orang-orang ini yang ada di sini. Mereka mereka termasuk founder. Jadi kayak gue nggak mau mengklaim diri gue sendiri yang buat. Jadi ya gue ngajak 9 orang, ayo kita buat bareng. Gitu. Gila men, editingnya men. Ini kalau teman-teman tahu mengenai visual ya, gue termasuk penikmat visual juga ya. Rapih, shotnya, transisinya. Oke. Gila gue sampai bengong. Ntar aja gue nonton sendiri deh. Ini gak ada acara nobar nih podcast guys. Ngobrol, dialog. Ntar gue cek deh. Dan gue nggak. Ya ini juga sesuatu yang emang dari dulu gue impiin ya, punya sesuatu. Gue nggak tahu ini tahannya berapa lama. Balik lagi kita realistis, resource dan ketersediaan kayak gimana, secara bisnis kayak gimana, income dari mana. Cuman ya selama ini masih ada dan bisa ngasih manfaat buat banyak orang ya why not. Iya. Jadi misalnya either ternyata dalam 2 bulan Malaka Project ini kehabisan bensin dan kita nggak bisa terus keep going. Ya udah. Bentar deh, ngomongin bensin. Berarti ini revenue dari mana? Placement. So far ini cuma dari placement, dari ini. Udah ada yang masuk. Kita bukan placement, bahkan belum kita buka belum kita baru 1 bulan. Lo AdSense-nya? Iya belum ada. Itu ya Gila lu kuat banget. Itu runway-nya cost-nya dari aku dan teman-teman juga bantu gitu. Mereka apa sih gajinya tuh gaji video editor? Pasti gaji. Iya. Itu kan udah aku siapin lama, Bang. Oh, lah berarti lu saat ini masih ini ya? Subsidi silang ya? Iya, bukan subsidi silang lagi, semua resource aku ke sini. Semua resource dan teman-teman yang lain juga. Total berapa pegawai? Ya sekitar kalau untuk Malaka ya 8-9 lah. Itu semua di Menteng? Beda-beda. Beda-beda tempat, beda-beda resource. Soalnya kan balik lagi kalau untuk yang kerjaan kayak gini kan kita bisa holding gitu. Oke. Jadi nggak perlu ini banget lah. Ini udah termasuk mimpi lo atau ada lagi mimpinya? Hah? Ada lagi yang lebih sadis lagi mimpinya? Ini kan udah mimpi lo kan punya media ini. Ada lagi yang lebih tinggi yang belum lo capai? Banyak lah. Salah satunya? Jadi manusia yang bermanfaat buat orang belum. Dan butuh ini. Ya tapi balik lagi kita bakal bagaimana meminimalisir. Artinya misalnya ini harus going gitu. Tapi gimana kita bisa dapat pembiayaan, kita dapat resource dengan cara yang oke tanpa harus mengkapitalisasi apapun. Maksudnya kayak tanpa harus memberikan beban buat penikmatnya. Jadi ya kita mau media ini bisa jalan tetap ya kayak gini bisa dinikmati. Tapi gue nggak tahu investor dengan keidealisan seperti ini ada so far sih banyak. Oh malah banyak ya? Dari awal dibuat tuh sering dapat kontak, kita mau chip in karena gue ngerasa nggak butuh. Bukan nggak butuh, Bu. Nggak butuh tuh kalimat yang terlalu sombong gitu. Cuma kita lihat dulu sama nggak visinya gitu, mau nggak jalan bareng gitu. Terus kita bentuk mereka intervensi sampai sejauh mana, terus arahnya kemana, mau dibawa kemana, itu kan harus penting ya. Itu penting banget. Ya duduk bareng dulu. Kalau selama ini oke dan sejalan ya why not gitu. Tapi ya pada akhirnya mungkin ada yang bakal suka, ada yang tidak, ada yang ini yang itulah sosial media ya. Apalagi usaha seperti ini kayak yang
Bang Dery hadapi juga Iya. kan. Apalagi media juga kayaknya ini banget ya, deket banget ya, rentan banget ya sama era tahun 2024 ini ya. Iya. Pasti kan adanya nempel-nempel ya. Nah kalau itu Enggak mau ya? enggak lah. Oh gila. Gue setuju gue mah wis. Enggak lah kayak Kasih ngapain. solusi nih. Ngapain nempel buru tunggangin sama Tapi Oh, jujur aja kalau di aku sendiri ya karena aku emang terbuka kan kayak aku ketemu Pak Anies ya udah aku share, aku ketemu Pak Anies ngobrol ini, ketemu Pak Prabowo ngobrol ini, ada kesempatan ketemu Pak Ganjar ngobrol ini. Aku juga sering di Total Politik gitu. Tapi kayak gimana cara kita tentu punya referensi personal kan. Iya. Dan kadang referensi kita beda dengan orang lain or something like that. Tapi sebagai public figure ya kita nggak bisa, maksudku kita punya tanggung jawab moral nih Iya, untuk iya, ngedrive. iya. Karena ada orang yang benar-benar ya udah karena kita pilih A dia bakal pilih A. Aku nggak mau punya tanggung jawab sebesar itu gitu. Oke. Dan tapi banyak juga artis besar juga pun sekarang langsung nampakin dirinya kemana arahnya. Iya, preferensi lagi dan itu haknya Iya. mereka. Iya. Bahkan kalaupun orang-orang terdekat kayak gitu ya go ahead gitu. Kalau kalian ngerasa emang butuh ya gue bukan manusia yang akan ngejudge itu dan ngerasa apa yang kalian lakukan itu buruk sedangkan yang gue lakukan lebih baik. Nggak juga. Jadi ya kita semua punya preferensi masing-masing. Kita semua tentu ada hal yang kita jaga, ada hal yang kita ini. Aku belum tahu. Mungkin di Januari aku ngeliat ada capres yang oke dan misalnya ketemu nih jalannya ya jalan bareng why not. Kalau ternyata nggak ada ya kenapa nggak. Cuman ya untuk media aku sendiri ini kan baru banget dibuat. Konten aja baru berapa gitu. Ya anehnya itu aku kaget juga ya. Oh 122.000 cepat juga. Ngebut ini mah. Silver play button deh. Seminggu gitu. Gile. Kita lihat tadi ya. Nanti kita Iya. lihat. Nanti untuk pertemuan berikutnya lagi setelah 4 bulan mungkin kabar TikTok Shop dan juga Tokopedia. Dan mungkin setelah 4 bulan mungkin Pilpres sudah selesai. Iya, udah pemilu tenang ya. Udah enak jadi. Udah Ya. kelihatan daya beli mau kemana. Ya, Iya terus kan? ya harapan gue sih setelah pemilu selesai judi online juga selesai sih. Wah ini yang Indonesia. masih PR berat buat Indonesia nih. Kita lihat mana yang serius menangani judi. Kan banyak. Kan janjinya juga kayaknya baru satu yang gue lihat. Gue nggak tahu yang duanya. Ya, gue malah mikirnya agak ngeri sih. Cuman Jadi nggak bisa diberantas gitu? bukan. Tapi Ya udah hilang gitu setelah pemilu. janjinya. Bukan judinya. Ya bagus kalau Loh, kalau hilang kok ngeri? bukan ngeri sih apa ya bahasanya. Penuh dengan kode kita tutup saja ya. Stop. Gue mau ngomong internal nih. Kita kasih solusi.